Baiklah, judul renungan pada hari ini yaitu Nothing is Impossible. Oke, saudara-saudari, apakah ada yang tahu apa itu Nothing is Impossible? Mungkin kita udah sering dengar perkataan Nothing is Impossible. Kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia Nothing is Impossible berarti tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu adalah menjadi bahasan pada hari ini. Apa yang terpikirkan dalam pikiran saudara-saudari ketika mendengarkan kata-kata mustahil? Ada yang mau berpendapat? Oke, mungkin karena masih belum ada yang berpendapat. Kalau bagi saya, ketika mendengarkan kata mustahil itu berarti ada satu hal yang tidak mungkin di luar kemampuan atau kuasa kita, di luar apa yang kita bisa. Makanya bisa kita label sebagai mustahil atau tidak mungkin. Dan itu jadi satu kosakata besar yang ketika diucapkan maknanya itu sangat berat, karena kayak berarti kita sudah rasa udah nggak mungkin lagi untuk terjadi karena kemampuan kita jauh di bawah apa yang disediakan. Makanya kita bisa bilang mustahil. Lalu apa yang terbentang di pikiran saudara ketika ada kata mujizat? Ini kalau menurut saya dua hal ini adalah kebalikan atau bertolak belakang antara kata mustahil dan mujizat. Karena kalau misalnya tadi mustahil itu berarti hal yang tidak mungkin, sedangkan mujizat berarti hal ketidakmungkinan itu jadi mungkin. Jadi ini adalah tolak belakangnya dari mustahil. Kemudian kenapa harus membahas tentang kemustahilan dan mujizat? Karena tema yang sudah saya sampaikan di awal yaitu nggak ada yang mustahil, nothing is impossible. Kenapa? Karena adanya mujizat. Makanya nggak ada yang mustahil karena ada mujizat dalam hidup kita. Apa aja sih contoh nothing is impossible atau nggak ada yang mustahil dalam Alkitab? Bacaan hari ini yang pertama saya ambil dari Lukas 1 ayat 34 sampai 38. Akan saya bacakan Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di sini diceritakan mengenai Maria yang tiba-tiba mengandung anak Allah. Maria belum bersuami, bahkan baru mau bertunangan dengan Yusuf. Tapi di sini tiba-tiba Maria didatangi oleh malaikat dan dibilang kalau dia itu mau mengandung seorang anak, apalagi anak Allah. Jadi di sini yang saya highlight adalah di Lukas 1 ayat 37 dengan isyarat sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini juga akan menjadi ayat emas kita pada hari ini. Jadi di sini kalau bisa kita lihat yang menggambarkan situasinya itu adalah bagaimana kondisi Maria ketika mendapatkan berita dari malaikat tersebut. Yang pertama, Maria merasa takut. Maria takut karena ia nantinya akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Dan yang kedua, ia ragu. Ia sempat meragukan kandungannya karena ia belum bersuami dan tidak merasa pantas mengandung anak Allah. Jadi di sini siapa sih yang nggak takut tiba-tiba dia mengandung padahal dia nggak punya suami, apalagi berhubungan badan itu juga nggak pernah. Makanya kok tiba-tiba ada bayi di perut saya dan anaknya anak Allah. Maria juga ragu kayak apakah saya layak untuk mengandung seorang anak Allah, karena posisinya Maria itu keluarganya dikenal sebagai keluarga yang baik-baik, dan tiba-tiba dia mengandung, maka stigma masyarakat pasti kayak wah ini wanita gak benar nih tiba-tiba punya anak, dan kok anak Allah gitu dia bilang. Karena memang pada saat itu orang-orang juga menantikan anak Allah yang katanya dia dengarkan akan lahir gitu. Tapi si Maria ini jadi berpikir kayak apa mungkin saya yang jadi pembawa anak Allah itu, karena dia merasa hidupnya belum layak untuk menjadi pembawa anak Allah. Jadi di sini Maria itu takut dan ragu. Ini adalah dua hal yang biasanya seringkali kita rasakan ketika dihadapkan oleh suatu masalah yang besar atau di luar kendali kita. Kayak kita tuh takut dikasih tanggung jawab yang besar, kita takut dikasih tanggung jawab yang misalnya kita pertama kali baru mau akan mencoba hal tersebut. Terus kita juga ragu kayak kok saya yang dipilih ya Tuhan, kayak kenapa saya, apakah saya bisa untuk menyelesaikan ini semua. Itu semua hal-hal yang wajar, bahkan sampai Maria yang merupakan ibunya Yesus aja tuh ngerasain ketika ia tiba-tiba mengandung. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja kita punya rasa takut, kita punya rasa ragu ketika kita dikasih suatu
kewajiban atau tanggung jawab atau misalnya suatu hal yang kita belum pernah lakuin sebelumnya atau yang kita rasa ini terlalu berat buat kita. Tapi yang perlu kita lihat lagi pada ayat 38 sebagai respon akhir dari Maria, kita baca lagi ayatnya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang perlu kita lihat itu adalah yang saya sudah tebalkan, kalimatnya sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria yang awalnya takut dan ragu, akhirnya ia menuruti perkataan malaikat yang diutus Tuhan. Ia sadar akan posisinya sebagai hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya bagi Allah. Jadi awalnya Maria juga memang bingung, takut, ragu, nggak percaya sama keadaan yang dia alami. Tapi pada akhirnya Maria juga menyerahkan dirinya, terus dia turut sama perkataan malaikat yang diutus Tuhan. Dia sadar akan posisinya sebagai hamba Tuhan. Karena di sini dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, kayak aneh banget ada seseorang yang tiba-tiba hamil padahal belum punya suami, apalagi berhubungan badan. Terus juga dia tiba-tiba diminta untuk melahirkan anak Allah. Anaknya aja udah nggak tahu dari mana, tiba-tiba jadi anak Allah. Ini yang di luar kemampuan berpikir kita sebagai manusia biasa. Tapi Tuhan mau menyatakan kebesarannya melalui mujizat-mujizat itu. Makanya tadi di ayat Lukas 1:37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi nggak ada yang nggak mungkin buat Allah, bahkan untuk bikin seseorang yang belum punya suami aja bisa hamil sama Tuhan. Orang yang mati aja itu bisa bangkit sama Tuhan. Jadi bagi Tuhan itu sama sekali nggak ada yang mustahil. Apalagi sih contohnya, contoh yang kedua itu ada Daud dan Goliat. Yang pasti saudara-saudara udah tahu cerita tentang Daud dan Goliat. Ini udah berulang-ulang kali diceritakan di sekolah minggu tentang Daud dan Goliat. Ayatnya dari Mazmur 44 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan Mazmur 44 ayat 7. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Jadi buat saudara-saudara yang lupa atau yang belum tahu cerita Daud dan Goliat, pada waktu itu tentara Filistin harus melawan satu tentara besar namanya Goliat. Dia tuh banyak, tinggi, besar, kuat, dia ditakuti sama banyak orang. Nah, tentara Filistin ini juga bukan orang main-main, jadi mereka tuh juga sudah ada pelatihannya sebagai tentara dan juga udah punya banyak banget equipment atau alat-alat kayak pedang, panah, dan banyak banget alat-alat yang mereka gunakan untuk mencoba melawan Goliat. Tapi masih belum bisa mereka untuk mengalahkan Goliat itu. Mereka sampai bingung nyari siapa nih yang bisa untuk ngalahin si Goliat itu. Padahal mereka udah bersama-sama bekerja bareng-bareng, tapi Goliatnya ini belum kalah juga, karena padahal Goliat itu sendiri dia karena memang tubuhnya yang besar dan tenaganya yang banyak yang kuat itu, jadinya si Goliat ini susah untuk dikalahkan. Makanya di sini tentara Filistin sampai sempat bingung nih harus gimana lagi caranya untuk ngalahin si Goliat. Nah, tapi Daud pada saat itu dia masih kecil. Dia masih kecil, belum sebesar tentara-tentara Filistin yang lain. Saat itu juga Daud masih mengembalakan domba. Daud di situ belum sebagai tentara, makanya memang sebagai tentara, tapi Daud belum bisa jadi tentara. Pada hari itu Daud mau datang untuk ngasih makanan ke kakaknya. Cuman akhirnya karena tentara Filistin juga udah bingung mau gimana melawan Goliat, dan Daud melihat situasi itu, ketika dia datang, dia mengajukan diri untuk melawan Goliat. Coba kita bayangin, ketika ada tentara yang udah banyak bajunya udah lengkap, udah ada panahnya, udah ada pedangnya, ngelawan Goliat itu masih kalah, dan itu jumlah tentaranya nggak sedikit. Mereka yang udah lengkap peralatannya melawan satu orang Goliat itu masih kalah. Terus tiba-tiba ada anak kecil kucuk datang untuk melawan Goliat. Belum ada pelatihan tentaranya, nggak ada alatnya juga, dia nggak punya pedang ataupun panah. Tiba-tiba dia mengajukan diri untuk, oh saya mau nih melawan Goliat. Sebagai manusia mungkin kita mikir, ini anak kenapa nih kok dia berani gitu mau melawan Goliat. Di luar pemikiran kita, di luar akal sehat kita, kayak anak sekecil ini bertarung sama Goliat, ya udah pasti menangan Goliat lah. Tapi di sini Daud yang diutus Tuhan untuk melawan Goliat, pasti awalnya dia juga bingung kayak,
Tuhan aku kan gak ada experience, gak ada pengalaman untuk bisa ngalahin si Goliat ini. Aku gak punya kemampuan untuk ngalahin Goliat. Goliat juga jauh lebih besar dari aku. Itu yang jadinya takut atau keraguan Daud ketika dia diutus Tuhan untuk kamu maju untuk lawan Goliat. Tapi balik lagi di sini di ayat 8 dijelasin lagi sama Daud. Tetapi engkau yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami dan orang-orang yang membenci kami, kau beri malu. Di sini Daud itu dikuasai sama Tuhan, dikasih kekuatan sama Tuhan untuk bisa melawan Goliat. Kekuasaan semacam apa? Ini kalau kita lihat juga ya, bagaimana cara Daud mengalahkan Goliat. Itu dia. Ini perbandingan ukuran Daud dan Goliat. Yang ini adalah Goliat, yang kecil itu Daud. Gimana sih kok anak sekecil itu lawan Goliat bisa menang? Caranya juga menurut saya ini di luar akal sehat manusia ya, karena Tuhan nyuruh Daud untuk ambil ketapel dan satu buah batu. Ketika Daud mau melemparkan batu itu kayak tapel, tak gitu dia lempar, kena di kepalanya Goliat. Terus gitu benar. Habis Goliat jatuh dan Goliat terkalahkan. Di sini kalau kita pikir lagi, ya pun Tuhan, orang dari tadi udah capek-capek pakai panah, pakai pedang, tapi masih nggak kalah-kalah. Terus ada satu anak kecil pakai ketapel sama batu, dilempar sekali langsung mati. Karena kita suka kepikiran gak sih kayak Tuhan, aku udah nyoba segala cara untuk menyelesaikan satu masalah, tapi kok ini masalahnya nggak selesai-selesai. Ya sama aja kayak tentara Filistin saya. Ini gue udah semua cara gue lakuin, udah panah, pedang, semua senjata udah dikeluarin, tapi kok nggak kalah-kalah Goliat ini. Terus tiba-tiba ada Daud, anak kecil yang nggak tahu dari mana, tiba-tiba melemparkan satu batu ke kepala Goliat dan langsung mati. Ini sebagai, kalau misalnya bisa saya gambarkan, Daud itu sebagai kita dan Goliat itu sebagai permasalahan dalam hidup kita. Kadang kita ngerasa ini masalah besar banget, ini gak mungkin saya bisa lewatin, ini gak mungkin lah saya bisa menang dari permasalahan ini. Tapi Tuhan dengan berbagai mujizat dan kebesarannya itu bisa ngasih kita cara atau jalan dari berbagai cara yang tadi kita gak kepikiran. Baiknya ini saya kepikiran untuk kayak pakai ketapel melawan Goliat yang segede itu, dia bahkan punya perlindungan yang sangat lengkap, tapi cuma dengan satu buah batu dan ketapel dia langsung jatuh tersungkur. Itu cuma karena kebesaran Tuhan, karena kita juga nggak bisa selalu lihat hal-hal dari akal sehat kita, karena Tuhan itu di luar akal sehat kita, dia lebih besar, lebih tinggi dari apa yang bisa kita pikirkan. Karena kalau misalnya kita mikir, aduh Tuhan kayaknya nggak bisa deh, aduh Tuhan kayaknya nggak mungkin deh, berarti kita belum percaya sama Tuhan, kita belum yakin sama kemampuan Tuhan. Ketika kita meragukan diri kita sendiri, bisa kita juga meragukan Tuhan, karena Tuhan pasti ngasih kita satu cobaan itu bukan asal ngasih aja kayak ya udah nih kamu cobain ini, kamu cobain ini, nggak kayak gitu. Tapi Tuhan pasti udah memikirkan seberapa besar sih kemampuannya anak ini, seberapa besar sih kemampuan dia, kapasitasnya dia sebesar apa, dan Tuhan gak akan ngasih cobaan di luar kemampuan kita. Mungkin kita sekarang merasa kayak Tuhan cobaannya ini gede banget, aku gak kuat, aku gak bisa. Tapi bagi Tuhan, kamu tuh bisa untuk melakukan itu. Kamu cuma belum menyerahkan diri kamu ke Tuhan dan belum melihat cara-cara yang akan Tuhan berikan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Terus kenapa sih kita harus menghadapi cobaan, bahkan cobaan yang kadang kita rasa kayaknya ini terlalu besar atau terlalu susah buat saya. Yang pertama sebagai proses pendewasaan. Ketika kita dilecehkan atau menderita, surga menyaksikan respon kita. Apakah kita akan membalas atau memaafkan? Akankah kita bangkit dan menguatkan orang lain bersama-sama? Akankah kita tenggelam dalam keegoisan yang mengasihani diri sendiri? Atau melayani sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus? Jadi yang pertama, kenapa kita harus menghadapi cobaan? Supaya kita semakin dewasa. Semakin dewasa di sini, terutama semakin dewasa dalam iman. Karena kita kalau menghadapi cobaan, kita dikasih kesusahan. Ketika kita merespon dengan baik, kita bilang Tuhan terima kasih atas penyertaanmu, aku masih bisa sampai di sini, udah bisa lewat sampai fase ini, dan minta pertolongan Tuhan, itu kita berarti sudah dewasa secara iman. Tapi kalau misalnya kita belum dewasa secara iman, kita akan mengeluh terus-menerus, kayak nanya sama Tuhan, kenapa aku dapat ini terus, aku dapat cobaan ini, aku gak akan bisa. Itu juga mengatas kedewasaan kita. Kalau misalnya kita udah dewasa secara iman, kita akan bersyukur akan apa yang Tuhan sudah berikan sampai sekarang, dan minta pertolongan Tuhan buat bantuin saya dalam struggle ini atau dalam kesulitan ini. Karena
Kalau misalnya nggak dikasih cobaan, gimana caranya kita berkembang? Kalau kita nggak ujian, gimana caranya kita naik kelas? Makanya itu Tuhan berikan cobaan. Dan yang perlu di-highlight atau diingat adalah cobaan ini itu ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan sudah approve lah istilahnya, udah memberikan kesempatan gitu untuk kita untuk kayak kamu cobain ini, kamu harus lalui ini, gimana cara kamu lalui ini supaya nanti ke depannya kamu bisa lebih kuat lagi dalam imanmu. Dan yang kedua, kenapa kita menghadapi cobaan? Sebagai bukti kuasa Allah. Melalui cobaan yang kita hadapi, Allah menyatakan kuasanya. Firman Tuhan berkata, pikiranmu bukan pikiranku dan jalanmu bukan jalanku. Yesaya 55 ayat 8. Sedikit orang yang memahami bahwa di balik tujuan Tuhan lewat hidup kita. Kayak yang sudah saya sampaikan tadi, bahkan di firman Tuhan tertulis jelas bahwa pikiranmu bukan pikiranku dan jalanmu bukan jalanku. Jadi apa yang kita pikirin itu nggak sama yang Tuhan pikirin. Cara pikir Tuhan itu lebih luas, lebih besar, dan lebih hebat tentunya dari pemikiran kita. Makanya jangan selalu ngandelin pikiran kita, perasaan kita, jalan-jalan kita mungkin akan beda sama jalan Tuhan. Tapi yang udah pasti jalan itu yang terbaik buat kita. Nah, selanjutnya gimana sih respon kita ketika kita dihadapi sama cobaan? Yang pertama, kita turut kepada perintah Allah dan kita menerima cobaan yang dihadapi. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dan berusaha selama kita, biarkan Allah memimpin setiap langkah yang akan kita ambil. Jadi ketika kita menerima cobaan dari Tuhan yang sudah Tuhan izinkan untuk ada pada kita, pertama kita nurut kayak Maria tadi. Maria yang awalnya mempertanyakan, Tuhan kenapa aku, ini kenapa aku kayak gini. Akhirnya dia turut kepada perintah Allah karena dia sadar posisi dia itu sebagai hamba Allah. Mau gimana juga kita adalah hamba Tuhan. Mau seluruh apa menurut kita, misalnya kuasa kita, sesuatu apapun, kita tetap turut karena apa yang Tuhan berikan ke kita. Karena Tuhan itu tahu yang lebih baik buat kita. Dan yang kedua, kita mengandalkan Tuhan dan berusaha semampu kita. Di sini kadang ada orang yang sudah menerima cobaan, terus dia merasa dia nggak mampu, dia nggak kuat, akhirnya dia menyerah. Dia nggak mau coba, langsung mundur dari apa yang udah Tuhan kasih. Padahal yang seperti udah ada di tadi sebelumnya, cobaan itu kita bisa jadi lebih dewasa. Tapi karena kita mundur, kita nggak punya pengalaman, kita nggak bisa mendewasakan diri kita. Makanya itu kenapa kita tetap harus berusaha sama kita. Kita andalkan Tuhan, minta Tuhan untuk pimpin jalan langkah kita. Jadi kita tahu harus apa sekali Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak bisa, Tuhan kalau bantu aku. Itu yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami cobaan. Mungkin saya akan tutup renungan hari ini dengan sedikit kesaksian. Jadi kalau misalnya ngomong bagi Tuhan gak ada yang besar itu jadi salah satu pedoman hidup saya sampai hari ini, karena saya sudah mengalami banyak banget hal-hal yang bisa jadi kesaksian untuk for God nothing is impossible. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Contohnya salah satunya kemarin waktu tahun lalu saya jalan-jalan sama keluarga saya ke daerah Jogja. Kita naik mobil, kita road trip di Jogja selama beberapa hari, dan akhirnya kita setelah 3 hari di Jogja kita pulang pakai mobil. Jadi kalau di Jogja itu ada jalan sebelum ke tol, nah itu jalannya besar. Di situ juga ada beberapa sentra oleh-oleh atau ada juga beberapa tempat wisata di sekitar jalannya itu. Dan itu 2 arah, antara yang arah ke Jakarta sama arah yang ke Jogja. Di situ saya sama keluarga saya berlima disetirin sama satu om saya. Kita berangkat pulang, posisinya habis dari satu tempat wisata. Jadi kita habis makan mau pulang ke Jakarta lewat tol. Ketika kita pulang, saya inisiatif bilang, kita belum beli oleh-oleh, gimana kalau kita beli bakpia? Karena siapa sih yang nggak tahu bakpianya Jogja yang udah terkenal banget itu, dan saya sendiri suka sama bakpianya. Jadi saya tawarin sama mama, kita beli bakpia yuk sebelum pulang. Mama juga, oh ya, ayo kita beli bakpia. Nah itu posisinya kita semua di dalam mobil, dan jarak antara posisi kita sama tempat beli bakpianya itu nggak terlalu jauh, dan nyebrang antara posisi saya sama posisi si bakpia turunnya. Jadi mobil kita akan ke sana, sedangkan bakpianya itu dari sini di seberang jalan berarti ada mobil yang berlawanan arah dengan kita. Ketika saya bilang
Mah ayo beli bakpia. Tanpa aba-aba tiba-tiba om saya ini belok. Mungkin karena terlalu terlalu cepat responnya, langsung membelokkan mobil. Jadi biasanya om saya ini bawa mobil itu hati-hati, pelan, jadi nggak semena-mena dalam bawa mobil. Tapi tiba-tiba aja hari itu om saya ketika dengar saya bilang, ayo beli bakpia, dia langsung membelokkan mobilnya. Jadi langsung mobilnya belok tanpa melihat kanan kiri. Saya juga nggak ngerti itu kenapa saat itu, tanpa melihat kanan kiri, akhirnya masuk mobilnya jalan. Kita arahnya berarti sekitar muter balik. Kita muter balik, tiba-tiba dari arah berlawanan itu ada motor. Ada satu motor yang dekat banget sama mobil saya, jadi kita ngerempet motor tersebut. Posisinya saya duduk di paling belakang dan dekat kaca. Jadi ketika saya ngadep kaca, itu langsung kelihatan muka mbak-mbak yang bawa motor yang ketabrak sama mobil kita yang serempet itu. Jadi saya kaget gitu, kok tiba-tiba ada orang keserempet. Dan dari belakang mobil kita itu ada mobil besar yang Pertamina yang biasanya bawa bensin. Mobil Pertamina yang besar itu melaju dengan kecepatan yang cukup cepat. Di situ itu jaraknya antara mobil saya dan mobil Pertamina itu nggak ada 1 meter. Itu kalau misalnya saya nggak maju, mobil saya nggak maju sedikit, kita udah kelindes sama mobil Pertamina itu. Udah hilang nyawa kita berenang. Kalau misalnya mobil saya nggak maju sedikit karena habis nyerempet motor tadi. Dan akhirnya ya kita turun dari mobil, kita ngecek kondisi dari mbak-mbak yang bawa motor tadi, kita bawa ke rumah sakit, kita pastikan kondisinya. Puji Tuhannya aman-aman aja, kita juga tanggung juga untuk pengobatannya sampai bisa pulang. Yang mau saya sampaikan di sini kayak kita nggak tahu tiba-tiba om saya bisa berubah pikiran untuk tiba-tiba belok, tiba-tiba ada motor dan galian ada mobil besar Pertamina yang bawa bensin itu tiba-tiba ada lewat di jalan itu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di bahkan 1 detik ke depan, kita nggak pernah tahu. Tapi buat Tuhan itu nggak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak mungkin. Tuhan mau ngapain aja dengan sedetik jari juga Tuhan bisa ngelakuin hal itu. Contohnya kalau Tuhan mau keluarga saya untuk nggak selamat, bisa aja Tuhan ngasih, yaudah Pertaminanya langsung aja tabrak mobil saya. Tapi Tuhan masih mau kasih keselamatan bagi keluarga saya. Dan yang saya ingat waktu itu adalah karena kita belum berdoa sebelum berjalan pulang. Jadi biasanya kita doa dulu sebelum berangkat. Biasanya kalau di mobil semua kita doa. Saat itu kita lupa doa karena mungkin udah nggak nyaman, udah ngantuk, udah mau pulang. Jadi kita belum doa. Diingatin sama Tuhan lewat kecelakaan gitu. Jadi Tuhan tuh bisa ngelakuin apa aja terserah Tuhan yang memang Tuhan anggap baik buat kita, yang memang baik buat kita berdasarkan Tuhan gitu. Jadi buat apapun yang akan kita hadapi, jangan pernah meragukan kemampuan Tuhan, jangan pernah ragu akan apa yang Tuhan bisa lakukan bagi kita. Karena kayak saya tadi, bisa aja saya udah nggak ada di sini kalau misalnya Tuhan nggak ngasih keselamatan. Kalau Tuhan nggak ngasih saya majuan sedikit mobilnya, saya udah nggak ada di sini. Dan memang katanya di jalan itu udah sering ada kecelakaan, tapi balik lagi dengan kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan kayak tadi yang udah ada di firman yang saya bawakan, andalkan Tuhan untuk memimpin jalan kita. Berdoa itu udah jadi fondasi utama bagaimana kita bisa percaya kalau bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Jadi kalau apapun yang kita hadapi sekarang, ya kita ngerasa berat, udah Tuhan aku gak kuat, aku gak bisa, serahkan semua kesulitan dan kesusahan itu kepada Tuhan, berdoa, minta pimpinan dari Tuhan, dan jangan pernah takut untuk minta pertolongan sama Tuhan, untuk minta ampun sama Tuhan. Karena buat Tuhan itu gak ada yang mustahil, gak ada yang gak mungkin. For God nothing is impossible. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan segala yang dari firman-Mu. Berkati agar apa yang telah Anda sampaikan bisa menjadi berkat yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, apabila sudah selesai berbicara, biarlah firman-Mu yang tetap melanjutkan berbicara kepada setiap hamba yang ada di sini Tuhan. Berkati agar apa yang telah disampaikan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, mengasihkan kami berdoa dan bersyukur mulia. Amin.